warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita akan melanjutkan untuk membacakan fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5. Pertanyaan masih tentang dalam bab doa. Pertanyaannya dari Bapak Miseno, Tandes, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, apakah ada tuntunannya berdoa dengan mengangkat tangan, dan bagaimana doa yang tidak disertai mengangkat tangan? Jawabannya adalah, perhatikan hadis-hadis di bawah ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika engkau memohon, angkatlah kedua tangan engkau setentang bahumu atau yang setara, dan bila beristighfar dengan cara mengacungkan sebuah jari, dan bila berdoa lepaskan jari-jarimu. Hadis riwayat Abu Daud. Isi hadis di atas adalah, apabila Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya, dan bila istighfar mengacungkan telunjuk. Menurut hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan lain-lain dari Anas bin Malik menyebutkan bahwa ketika sholat istisqa, Nabi mengangkat kedua tangannya lebih tinggi, dan bila berdoa mengacungkan telunjuk. Diriwayatkan dari Salman bahwasannya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanmu Tabaraka wa ta'ala yang hidup dan pemurah malu kepada hambanya tatkala hamba mengangkat kedua tangannya dan menolaknya dengan sia-sia. Hadis riwayat Abu Daud. Isi hadis di atas adalah bahwa Allah merasa malu terhadap hambanya yang menengadahkan tangan berdoa untuk menolaknya dengan tangan hamba. Dari beberapa hadis di atas dapat diketahui bahwa berdoa dengan cara mengangkat tangan adalah masyru', yaitu disyariatkan. Terus selanjutnya dari Bapak Miseno lagi ya, Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Apakah mengusap muka ketika selesai berdoa ada tuntunannya? Jawabannya adalah, untuk mengetahui apakah mengusap muka setelah berdoa itu dituntunkan atau tidak, perhatikan hadis di bawah ini. Berkata Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, mohonlah kepada Allah dengan menengadahkan kedua tangan, dan janganlah kamu memohon kepadanya dengan menelungkupkan keduanya, dan bila selesai berdoa, usaplah mukamu dengan kedua tanganmu. Hadis riwayat Abu Daud. Selain hadis itu juga ada hadis lain riwayat Tirmizi dari Umar bin Khattab yang isinya sama. Di samping itu masih ada beberapa hadis lain yang senada. Hanya saja kesemua hadis itu lemah. Menurut penilaian Al-Hafiz, meskipun hadis-hadis tentang mengusap muka sesudah berdoa itu lemah, tetapi karena jumlahnya banyak, maka tingkatannya menjadi hadis hasan. Dengan demikian, mengusap muka sesudah berdoa pun adalah masyru', yaitu disyariatkan. Pertanyaan lagi dari Bapak Miseno, Tandes, Surabaya. Sudilah kiranya memberikan cara mengenai contoh memulai dan mengakhiri doa. Ya. Jawabannya adalah, untuk mengetahui cara contoh memulai dan mengakhiri doa dapat diketahui dari hadis di bawah ini. Dari Futlalah bin Ubaid bahwa Nabi SAW kemudian bersabda, apabila seorang kamu berdoa, maka mulailah dengan mengagungkan dan memuji Allah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW. Sesudah itu berdoalah sesuai dengan yang dikehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai mensahihkannya. Hadis lain riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang menilainya sebagai hadis hasan dari Buraidah bahwa ada orang yang berdoa memulai dengan membaca syahadat kemudian mengagungkan Allah. Juga hadis dari Muawiyah bahwa ia mendengar Nabi bersabda, barang siapa berdoa dengan didahului 5 kalimat berikut ini, maka apa saja yang dimintanya dikabulkan oleh Allah, yaitu memulai dengan la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah.
Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad hasan. Berdasar hadis-hadis di atas, maka pendahuluan doa yang dituturkan oleh Nabi berisi pujian. Yang pertama, pujian sanjungan terhadap kebesaran Allah. Yang kedua, syahadat. Yang ketiga, sholawat. Contoh dari pembukaan doa itu antara lain sebagai berikut: Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma, dan seterusnya. Adapun doa penutup membaca Rabbana atina dan seterusnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak diakhiri dengan membaca Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Membaca sholawat kepada Nabi sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56 yang menyebutkan bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Juga dikemukakan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar ini, penutup doa bisa diucapkan sebagai berikut. Jadi digabung: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi doa. Bila ayat-ayat itu kita baca dalam berdoa seperti ayat Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina dan seterusnya, maka kedudukannya seperti doa dengan lafal-lafal bukan Al-Quran. Tetapi bila kita baca dalam rangka tadarus atau membaca Al-Quran, sekalipun ayat itu mengandung doa, tetapi tidak perlu mengangkat tangan dan lain-lainnya. Karena sepanjang penelitian kami tak ada tuntunan dari Nabi mengenai hal tersebut. Demikian pembacaan dari fatwa tarjih tanya jawab agama Jatimah Muhammadiyah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.